Hai, selamat datang di Mitul Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan. Kisah ini dimulai dengan menampilkan adegan sebuah pemandangan indah pertanian yang luas. Terlihat anak-anak kecil sedang berlari mengejar sebuah truk traktor yang sedang berjalan. Adegan kemudian berlanjut saat traktor berhenti di sebuah selokan. Dan seorang pria mengintip ke bawah selokan, yang rupanya ada mayat di dalamnya yang sudah dikerubungi oleh semut. Film kemudian beralih ke kantor polisi. Pria tersebut sepertinya adalah seorang detektif, dan terlihat sedang menginterogasi beberapa orang terkait kasus mayat yang ditemukan tersebut. Pria tersebut adalah seorang inspektur dengan panggilan Inspektur Park. Kemudian datang ke sebuah lokasi yang sepertinya adalah tempat kejadian perkara. Mereka menemukan jejak kaki dan mayat wanita yang sudah meninggal tergeletak di tengah-tengah sawah. Lokasi tersebut dikerumuni oleh banyak orang yang mengganggu proses investigasi yang sedang berlangsung. Berpindah ke rumah Inspektur Park yang sedang berbincang dengan seorang wanita yang sepertinya adalah istrinya. Dan istrinya menceritakan tentang sebuah keluarga yang biasa orang-orang sebut The Bike Lady Killer. Keluarga tersebut mempunyai seorang anak laki-laki yang memiliki keterbelakangan mental dan bernama Kwang Ho. Dan menurut informasi dari orang-orang sekitar, Kwang Ho sering mengikuti Hyang Sok kemana-mana setiap waktu. Hyang Sok adalah salah satu korban wanita yang meninggal. Seorang nenek tua mengaku melihat Kwang Ho mengikuti wanita tersebut di malam saat wanita itu dibunuh. Adegan berpindah di sebuah tempat bermain game. Inspektur menghampiri seorang laki-laki yang terlihat memiliki keterbelakangan mental, dan kemudian menangkapnya dan menginterogasinya di sebuah tempat yang terlihat seperti gudang. Kwang Ho dipaksa untuk mengakui pembunuhan yang terjadi, tetapi pada awalnya dia tidak mau mengaku. Dengan sambil disiksa, Kwang Ho dipaksa untuk mengakui perbuatannya tersebut. Film berpindah ke sebuah jalan yang terlihat sepi. Inspektur lewat dan berhenti dari mobilnya, yang kemudian turun untuk memukuli pria tersebut. Pria tersebut kemudian diborgol dan dibawa inspektur. Pria itu rupanya juga adalah seorang detektif yang dipindahkan dari Seoul ke kantor yang sama dengan inspektur. Terlihat Inspektur Park dengan sengaja membuat sebuah jejak kaki dari sebuah sepatu yang entah milik siapa, yang kemudian dia foto sebagai bukti. Kemungkinan sepatu tersebut adalah milik Kwang Ho yang diinterogasi di adegan sebelumnya. Dan benar saja, inspektur kembali menginterogasi Kwang Ho dan menuduh bahwa jejak sepatu tersebut adalah milik sepatu Kwang Ho. Inspektur kemudian menuduh Kwang Ho kembali sebagai tersangka pembunuhan banyak wanita di adegan-adegan sebelumnya. Tetapi Kwang Ho tetap tidak mau mengaku. Kwang Ho kemudian dibawa ke sebuah bukit dan diancam akan dikubur di sana. Inspektur kemudian mencoba memanipulasi Kwang Ho. Dan kemudian Kwang Ho mengatakan kalau dia akan membunuh semua wanita yang menghina wajahnya. Kwang Ho mengatakan kalau dia mengingat semua wanita yang menghina wajahnya. Inspektur kemudian mengungkit soal Hyang Sok, salah seorang wanita yang menjadi korban pembunuhan. Tiba-tiba, Kwang Ho menjelaskan sesuatu. Dia melihat di dekat jalur traktor di sawah. Dia menyebutkan wanita tersebut lehernya diikat dengan kuat dengan menggunakan bra berwarna putih. Kemudian Kwang Ho terlihat mencoba mengingat apa saja yang terjadi dan menyebutkan kalau leher wanita tersebut diikat dengan tali dari tas wanita tersebut. Dan kemudian wanita tersebut terlihat mati dan kepalanya ditutup dengan menggunakan celana dalamnya. Terlihat inspektur baru yang datang dari Seoul sepertinya tidak percaya kalau Kwang Ho adalah pelaku pembunuhannya. Adegan berpindah ke kantor polisi, di mana sepertinya Inspektur Park sedang mempersiapkan sebuah reka ulang perkara. Inspektur Su yang baru datang dari Seoul menghampiri Kwang Ho dan melihat tangan dari Kwang Ho.
Terlihat Inspektur Su sepertinya menyadari bahwa tidak mungkin Kwang Ho bisa mengikat dan melakukan pembunuhan terhadap semua wanita tersebut, dikarenakan tangan dan jari Kwang Ho cacat. Tiba di tempat reka ulang perkara. Saat Inspektur Park ingin memulai reka ulang, tiba-tiba Inspektur Su mencoba menghentikannya karena dia yakin Kwang Ho bukan pelakunya. Tetapi kepala polisi menghalangi dan mengusirnya. Inspektur Su kemudian menjelaskan kenapa Kwang Ho bukanlah pelakunya, yaitu karena kondisi tangan Kwang Ho yang tidak mungkin bisa mengikat seperti ikatan yang ada pada korban-korban. Tetapi kepala polisi tidak peduli, dan Inspektur Su diusir. Terjadilah pertikaian di lokasi, karena ayah dari Kwang Ho datang, sambil berteriak bahwa anaknya bukanlah pelaku kejahatan. Kwang Ho kemudian dilepaskan, karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuat dia menjadi tersangka. Terlihat seseorang datang dan meminta penjelasan dari Inspektur Park, dan kemudian juga meminta Inspektur Park membawanya ke TKP. Dijelaskan bahwa kesamaan antara kedua korban adalah sama-sama dibunuh saat hujan, dan mereka berdua memakai pakaian dengan warna yang sama, yaitu pakaian berwarna merah. Inspektur Su mengatakan sepertinya ada satu korban lagi yang belum ditemukan. Dengan menunjukkan surat laporan orang hilang yang dilaporkan 2 bulan yang lalu, orang yang hilang ini juga memiliki ciri-ciri yang mirip, yaitu memakai pakaian merah dan hilang di saat cuaca sedang hujan. Rupanya, Inspektur Su sudah mempersiapkan segala analisa dan perkiraan dia. Bahkan, dia bisa menebak lokasi korban tersebut. Inspektur Su meminta tolong agar diberikan bantuan sebanyak 2 grup polisi untuk membantu pencariannya dan berjanji akan menemukannya dalam 2 hari. Sesuai perkiraan Inspektur Su, mayat wanita tersebut ditemukan dan dibawa untuk diotopsi. Wanita tersebut juga dibunuh dengan pola yang sama. Celana dalam yang dipakaikan di kepala, leher yang dicekik dengan menggunakan stocking, dan tangan yang diikat dengan ikatan yang sama. Film kemudian beralih ke seorang gadis yang sedang berjalan di tengah hutan, melewati jalanan yang dikelilingi pepohonan pada malam hari. Gadis tersebut terlihat sangat cantik dan berpakaian merah. Seperti yang teman-teman kira, gadis ini bisa saja jadi korban berikutnya, karena ciri-cirinya sama dengan ketiga korban sebelumnya. Terlihat ada seseorang yang bersembunyi dan mengamatinya dari atas. Kebetulan mobil para inspektur lewat, dan mereka membicarakan gadis itu, yang rupanya adalah salah satu rekan polisi mereka, yang sedang menyamar untuk memancing pembunuhnya. Mereka kemudian berteduh di sebuah pos keamanan. Karena hujan belum berhenti, tiba-tiba ada 2 anak sekolah lewat dan dipanggil oleh mereka untuk ikut berteduh di tempat tersebut. Sambil berteduh, salah satu anak sekolah tersebut menceritakan sebuah gosip. Kenapa polisi belum bisa menangkap pelaku pembunuh berantai tersebut? Ceritanya, ada orang gila yang tinggal di belakang sekolah mereka, dan itu adalah si pembunuh berantainya. Cerita berpindah ke sebuah rumah, di mana seorang ibu-ibu sedang menelpon seseorang, yang kemudian dia mengatakan kalau ingin menjemput orang tersebut sambil membawakan payung, dikarenakan cuaca masih hujan deras. Wanita tersebut kemudian berjalan sambil membawa senter dan bernyanyi. Tiba-tiba, dia terkejut dengan sebuah suara siolan yang mengikuti nyanyiannya dan mencoba melihat ke sekeliling. Terlihat dari jauh ada seseorang yang sedang bersembunyi di rerumputan, mengikutinya dari belakang. Wanita tersebut kemudian tersadar dan langsung berlari dengan kencang melewati jalan setapak. Tiba-tiba muncul seseorang yang menyergap dia dari depan. Keesokan harinya wanita tersebut sudah ditemukan meninggal, dengan mulut tersumpal kaos kaki yang diisi dengan batu. Di tempat kejadian perkara, mereka hanya menemukan bukti jejak sepatu dari pelakunya. Selama perjalanan pulang, Inspektur Park memberitahu bahwa
Biasanya pada kasus pembunuhan atau pemerkosaan, ada tertinggal bulu dari pelaku tersebut. Tetapi di semua mayat korban, tidak ditemukan apa-apa. Dan berasumsi kalau pembunuh tersebut pasti tidak memiliki bulu di bawahnya. Walaupun alasan tersebut terlihat konyol, kepala polisi terlihat bingung dan tidak terlalu memperdulikannya. Rekan kerja wanita yang sebelumnya menyamar memberikan sebuah info bahwa ada seseorang yang selalu meminta request lagu yang sama ke stasiun radio yang sering dia dengar, yaitu lagu dengan judul Sad Letter. Dan rupanya setiap kali lagu tersebut diputarkan, di hari itu juga terjadi kejadian pembunuhannya. Lagu tersebut direquest oleh seseorang yang kesepian yang tinggal di wilayah Terung. Dan orang tersebut meminta diputarkan saat hujan turun. Inspektur Park menertawakannya dan menganggap rekan kerjanya itu terlalu banyak membaca novel misteri. Sedangkan Inspektur Suh menganggap ini bukanlah sebuah kebetulan belaka, yang juga dipercayai oleh si kepala polisi. Lagu yang diminta tersebut direquest melalui kartu pos, yang kemudian kepala polisi meminta Inspektur Suh untuk segera melakukan investigasi lebih lanjut dengan meminta kartu pos tersebut ke stasiun radio yang bersangkutan untuk diperiksa apakah ada bukti sidik jari dan lainnya. Di lain sisi, Inspektur Park masih kekeh dengan pendapat dia kalau mereka harus memeriksa semua pria yang tinggal di wilayah tersebut yang tidak memiliki bulu di bawahnya, dan dia sengaja ke tempat pemandian umum untuk melihat semua pria yang mandi di sana apakah berbulu atau tidak. Inspektur Su berusaha keras mencari kartu pos tersebut, tetapi sepertinya sia-sia, karena sepertinya kartu pos yang bersangkutan sudah dibuang ke tempat pembuangan sampah umum, yang sudah tidak mungkin bisa ditemukan. Inspektur Park mendapatkan saran dari istrinya, untuk mencoba berkonsultasi dengan Cenayang, untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan berantai tersebut. Cenayang tersebut memberikannya sebuah gulungan, yang kemudian menyuruh inspektur melakukan sebuah ritual. Inspektur Park pun mengikutinya dan melakukan sebuah ritual, di mana dia mengaduk sebuah mangkuk berisi tinta yang dicampurkan dengan tanah dari TKP, yang kemudian disiramkan ke sebuah jimat kertas yang besar. Menurut info dari Cenayang, saat kertas itu kering, wajah pelaku akan terlihat atau tergambar di kertas tersebut. Saat sedang menunggu kertas tersebut kering, tiba-tiba ada seseorang yang datang dari jauh. Inspektur Park dan rekannya kemudian bergegas sembunyi, sambil mengamati siapa orang tersebut. Orang tersebut rupanya adalah Inspektur Suh. Inspektur berdiri di bawah pohon sambil merokok. Di tempat kejadian pembunuhan, saat sedang merokok, tiba-tiba ada orang yang datang lagi ke tempat tersebut, sambil membawa senter. Sontak Inspektur Su juga pergi bersembunyi. Orang yang datang tersebut melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada orang di TKP. Kemudian mengeluarkan sebuah bra dan celana dalam wanita dari dalam celananya, yang terlihat bahwa dia mengenakan celana dalam merah, yang kemudian dia taruh di tanah tempat kejadian pembunuhan. Setelah itu dia menurunkan celananya, dan kemudian dia melakukan adegan kocok-kocokan di sana. Melihat kejadian tersebut, Inspektur Park dan rekannya beserta Inspektur Su berlari mengejar pria tersebut, yang kabur karena menyadari kalau ada orang yang mengamatinya. Tetapi sayangnya, orang tersebut berlari sangat cepat, dan mereka bertiga kehilangan jejaknya. Mendengar suara gonggongan anjing, rekan dari Inspektur Park mencoba memanjat tembok dan menemukan laki-laki tersebut kembali sedang berlari menjauh. Mereka pun kembali mengejar laki-laki tersebut, yang kemudian kehilangan jejaknya di keramaian pekerja tambang batu. Tiba-tiba, sambil mengamati semua pekerja di sana, Inspektur Park melihat ada seseorang pekerja yang memakai celana dalam merah, yang sama seperti pria yang tadi. Mereka kemudian menyuruh beberapa pekerja tambang batu tersebut berbaris untuk diperiksa, dan pria tersebut kemudian ditangkap. Pria tersebut diinterogasi di kantor polisi,
yang kemudian investigasi dilanjutkan ke rumah pria tersebut. Adegan berubah ke depan kantor polisi, yang rupanya sudah berkumpul banyak orang, yang protes minta pria tersebut dibebaskan. Rupanya, mereka sudah menahan pria tersebut selama 4 hari di kantor polisi. Pria tersebut kemudian dipaksa mengaku melakukan pembunuhan berantai tersebut, seperti kasus Kwang Ho sebelumnya. Sambil melihat dari jendela di tangga, Inspektur Su terlihat tidak percaya bahwa pelakunya adalah pria tersebut. Pria tersebut menjelaskan bagaimana dia membunuh para perempuan tersebut. Tetapi kemudian dia bilang itu semua hanya terjadi di mimpi dia. Pria tersebut juga menceritakan tentang sebuah rumah kecil di belakang sekolah, yang kemudian jadi perhatian dari Inspektur Su. Inspektur Su kemudian mencoba mencari tahu rumah tersebut dan pergi ke tempat tersebut, yang rupanya terlihat seperti sebuah rumah dengan banyak bilik toilet. Saat mencoba masuk ke salah satu bilik, tiba-tiba ada seorang perempuan yang keluar dari bilik tersebut, yang membuat mereka berdua sama-sama terkejut. Wanita tersebut kemudian menceritakan bahwa dia melihat seorang wanita yang menangis yang sering berada di rumah kecil tersebut. Dia melihat ada seorang wanita yang menangis di atas bukit, yang terlihat dari rumah tersebut. Inspektur Su kemudian mencoba berjalan menuju bukit tersebut dan menemukan seorang wanita tinggal di sana. Wanita tersebut ketakutan saat dihampiri Inspektur Su, yang kemudian bersedia untuk diwawancarai oleh inspektur wanita. Wanita tersebut kemudian menceritakan kejadian saat dia diculik, dan dia mengetahui ada kesamaan dengan berita pembunuhan yang dia dengar. Walaupun wanita tersebut tidak melihat wajah si pelaku, wanita tersebut hanya mengingat bahwa tangan si pelaku itu terasa lembut seperti tangan seorang wanita. Di sisi lain, Inspektur Park masih memaksa pria yang ditangkapnya untuk mengaku sambil digantung terbalik. Inspektur Su kemudian datang dan mencoba memeriksa tangan pria tersebut, yang rupanya sama sekali tidak halus. Inspektur Su kemudian meminta pria tersebut dibebaskan, yang kemudian menjadi sebuah keributan dengan Inspektur Park. Saat mereka ribut, tiba-tiba si polisi wanita berteriak meminta mereka berhenti dan mencoba mendengarkan lagu yang sedang diputarkan di radio, yang seperti kalian kira, lagu Sad Letter sedang diputarkan kembali di radio tersebut. Cuaca pun sedang hujan, yang kemungkinan akan terjadi kasus pembunuhan lagi. Kepala polisi mencoba meminta bantuan untuk membantu mereka, tetapi rupanya tidak ada orang yang bisa membantu. Inspektur Su menghubungi stasiun radio, yang rupanya dianggap sebagai telepon palsu. Dan kemudian si polisi wanita tersebut berinisiatif untuk mendatangi stasiun radio tersebut. Seorang mayat wanita kembali ditemukan di rerumputan pinggiran jalan. Otopsi kemudian dilakukan, dan dokter otopsi sepertinya menemukan sesuatu di dalam alat kelamin wanita tersebut, yang sepertinya adalah potongan buah peach yang berjumlah 9 potong. Tiba-tiba polisi wanita tersebut menghubungi lewat telepon dan memberitahukan bahwa dia menemukan kartu pos tersebut, lengkap dengan alamat pengirimnya, yang adalah seorang pria dengan nama Park Hyun Gyu. Saat sampai di kediaman pria tersebut, mereka dihampiri oleh seorang wanita yang memberitahu bahwa pria tersebut sekarang masih sedang bekerja di pabrik, sehingga tidak ada di kediamannya. Mereka pun bergegas menghampiri Park Hyun Gyu ke pabrik dan berhasil menangkapnya untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Park Hyun Gyu tidak mau mengakui perbuatannya, sampai Inspektur Su mengeluarkan sebuah plastik berisi potongan buah peach, yang kemudian memancing pria tersebut marah. Saat pria tersebut menggebrak meja dan berdiri, tiba-tiba rekan kerja Inspektur Park melakukan tendangan Kamen Rider ke pria tersebut, yang menyebabkan lampu di ruangan tersebut pecah. Inspektur Park dan Su menghadapi jalan buntu karena mereka tidak memiliki bukti apapun untuk menuntut Park Hyun Gyu.
Tiba-tiba, Inspektur Su teringat kejadian saat Kwang Ho bisa menjelaskan kejadian pembunuhan tersebut dengan detail. Dan sepertinya dia menjelaskannya seperti dia yang melihat kejadian tersebut, bukan seperti seorang pelaku. Kedua inspektur tersebut pun bergegas menuju ke rumah Kwang Ho dan mencarinya. Terjadi keributan di rumah Kwang Ho karena rekan kerja Inspektur Park merasa dihina. Saat perkelahian berlangsung, tiba-tiba Kwang Ho muncul. Melihat kehadiran Kwang Ho, Inspektur Park dan Su kemudian mengejar Kwang Ho yang sedang kabur. Kwang Ho kemudian memanjat tiang listrik dengan ketakutan karena mengira akan dibunuh oleh kedua inspektur tersebut. Dengan posisi memanjat tiang listrik, kemudian kedua inspektur tersebut berusaha mengajak Kwang Ho berbincang mengenai kejadian pembunuhan salah satu korban. Kwang Ho kemudian menjelaskan kepada kedua inspektur tersebut apa yang terjadi saat itu. Kwang Ho mengingat jelas muka si pelaku. Dia menjelaskan bahwa pelaku tersebut tampan. Inspektur Park kemudian menunjukkan sebuah foto, yaitu foto Park Hyun Gyu, dan meminta Kwang Ho memastikan bahwa dia adalah pembunuhnya. Tetapi anehnya, setelah melihat foto tersebut, Kwang Ho menjadi bertingkah aneh. Belum selesai menginterogasi, Kwang Ho kemudian lari dari tempat tersebut. Inspektur Park menemukan Kwang Ho sedang berdiri di tengah-tengah rel kereta, di mana saat itu ada kereta yang akan melewatinya. Kwang Ho kemudian tertabrak kereta tersebut. Hari berikutnya, kepala inspektur mendapatkan info bahwa pihak investigasi menemukan bercak semen di salah satu pakaian korban. Sayangnya, Korea di saat itu tidak memiliki teknologi yang memadai untuk memeriksa apakah DNA dari semen tersebut cocok dengan milik Park Hyun Gyu dan harus dikirimkan ke Amerika untuk dilakukan tes yang lengkap. Berhari-hari mereka menunggu hasil tes tersebut. Kedua inspektur terlihat sudah putus asa. Inspektur Su masih mengintai Park Hyun Gyu, yang juga terlihat kelelahan dan mengantuk. Tidak sengaja tertidur, saat Inspektur Su terbangun, Park Hyun Gyu sudah tidak ada di tempat dan terlihat sedang menaiki bus kota. Saat mau mengejar Park Hyun Gyu, mobil yang dikendarai Inspektur Su sepertinya mogok dan tidak mau menyala. Inspektur Su terlihat parno karena tidak bisa menemukan Park Hyun Gyu yang seharusnya sudah sampai ke rumahnya. Scene berpindah ke istri dari Inspektur Park yang sedang berjalan sendirian melewati jalan setapak yang dikelilingi oleh hutan. Terlihat seorang pria sedang berdiri di atas pohon mengintai wanita tersebut. Istri Inspektur Park kemudian berpapasan dengan seorang gadis remaja yang rupanya langsung diculik oleh pembunuh tersebut. Terlihat gadis tersebut sudah terikat dan sedang digotongi menaiki bukit. Gadis tersebut diikat dan mulutnya disumpal sama seperti kejadian pembunuhan sebelum-sebelumnya. Keesokan harinya, mayat gadis itu ditemukan telah meninggal di tempat tersebut. Gadis tersebut ditemukan meninggal dengan luka sayatan silet, dan ada sebuah pulpen yang ditusukkan ke dalam alat kelaminnya. Dengan penuh amarah, Inspektur Su langsung menuju ke rumah Park Hyun Gyu dan kemudian menyeretnya keluar rumah dan memukulinya. Setelah memukulinya beberapa kali, Inspektur Su kemudian mengeluarkan pistol dan berencana untuk menembak Park Hyun Gyu. Sambil menodongkan pistol tersebut, Inspektur Su memaksanya untuk mengakui semua pembunuhan tersebut. Tiba-tiba, Inspektur Park datang dengan membawa surat hasil analisa DNA yang baru saja datang dari Amerika dan memberikannya kepada Inspektur Su untuk melihat isinya. Setelah membuka isi suratnya, terlihat muka Inspektur Su sepertinya terkejut. Rupanya, hasil tes tersebut menyatakan bahwa DNA tersebut tidaklah cocok dengan Park Hyun Gyu. Tidak bisa menerima hasil tersebut, Inspektur Su kemudian berjalan dan mengambil pistol miliknya.
dan menodongkan ke Park Hyun-gyu, yang kemudian dihentikan oleh Inspektur Park. Inspektur Park kemudian terakhir kali menanyakan kepada Park Hyun-gyu, apakah dia pembunuhnya? Dan Park Hyun-gyu tetap tidak mengakuinya. Tiba-tiba kereta lewat, dan terlihat Park Hyun-gyu berlari memasuki terowongan sambil ditembaki oleh Inspektur Suh. Untungnya, dia tidak tertembak dan berhasil bangun dan berlari kembali ke dalam terowongan. Waktu kemudian berlalu, dan sampai tahun 2003, terlihat Inspektur Park sedang makan bersama istri dan kedua anaknya. Terlihat Inspektur Park menghampiri tempat kejadian pembunuh pertama yang pernah dia urus dulunya. Tiba-tiba, seorang anak gadis memberitahunya bahwa sebelumnya juga ada seseorang yang datang ke tempat itu. Inspektur Park kemudian meminta anak gadis tersebut menjelaskan wajah dari orang yang datang ke tempat tersebut. Dan kemudian film pun berakhir. Berikut penjelasan mengapa film berakhir dengan penjahat tidak tertangkap. Sampai film ini ditayangkan pada tahun 2003, pelaku pembunuhan berantai pada kasus ini memang masih belum ditemukan. Tetapi tiba-tiba, pada tahun 2019, seorang pelaku pembunuhan yang pernah ditangkap pada tahun 1994 karena membunuh saudara iparnya, mengaku kalau dia adalah pelaku dari pembunuhan berantai yang terjadi sepanjang tahun 1986 sampai 1991. Demikian penjelasan mengenai sinopsis film Memories of Murder dan kisah nyata di baliknya. Sampai jumpa!